Malam ini Freedom Institute sengaja mengundang Mbak Saras ke forum ini untuk berbagi insight dan pikiran dengan Anda sekalian mengenai disertasinya itu, karena kita pandang isu lingkungan saat ini isu yang sangat penting, itu menyangkut semua orang, menyangkut seluruh penghuni bumi yang kita cintai ini, dan tinjauan filsafat atau tinjauan filosofis terhadap isu lingkungan masih jarang, atau sekurang-kurangnya masih jarang di Indonesia. Aktivisme untuk isu lingkungan banyak ya, jadi advokasi untuk isu lingkungan banyak. Ada Walhi, ada Greenpeace, bahkan ada Partai Hijau juga di beberapa negara. Di Indonesia belum ada. Ada Partai Hijau tapi PKB lain. Tetapi isu lingkungan sebagai isu yang diperjuangkan pada level kebijakan politik, membangun kesadaran di tingkat masyarakat sudah banyak. Nah, tinjauan atas isu lingkungan ini dari sudut filosofis, kefilsafatan memang masih jarang. Oleh karena itu, usaha intelektual dan akademis yang dilakukan oleh Mbak Saras terhadap isu ini sangat bermanfaat, sangat layak kita apresiasi, dan kita meminta dia untuk berbicara mengenai isi disertasinya itu. Tentu tidak bisa semuanya karena tebal sekali. Saya kira Mbak Saras akan meng-highlight beberapa isu yang penting ya. Nah, ada pembicara lain yang akan memberikan tanggapan atau respon terhadap idenya Mbak Saras, Saudara Robertus Robert. Karena faktor lingkungan dia belum sampai di sini, maksud saya karena kemacetan. Kita sambil menunggu Robertus Robert datang di forum ini, kita mulai dulu. Saya persilakan Mbak Saras Dewi untuk memberikan presentasinya sekitar 20 sampai 30 menit ya. Sedikit mengenai Mbak Saras, saya kira semua Anda sudah tahu. Ya, Saras Dewi ini dia seorang artis, seorang seniman, tapi juga seorang filosof, seorang pengajar di Fakultas Ilmu Budaya di UI. Pekerjaan sehari-hari beliau adalah sebagai pengajar, sebagai dosen, dan saya kira dia dosen yang melihat Twitternya sangat disukai oleh mahasiswanya. Kelihatannya begitu. Dan aktif di Twitter. Dia juga seorang penyair, dan dia orang yang multitasking ya. Banyak tugas, multitasking, multi talent dan multitasking. Jadi serba bisa. Nah, di tangan Anda pasti sudah ada resume atau ringkasan dari disertasinya Saudari Saras, ya, lumayan tebal. Dan saya persilakan Mbak Saras untuk presentasi selama 20 sampai 30 menit. Silakan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Ya, yang saya hormati tentunya Mas Ulil, terkhusus lagi Mbak Nong ya, karena yang saya kaget banget tiba-tiba Mbak Nong miss call beberapa kali dan ternyata mau bahas tentang disertasi saya. Jadi di FIB aja saya jadwal membahas ini masih tanggal 30, tapi Freedom Institute udah, jadi saya terharu, senang. Tempat yang menurut saya juga, karena kalau bicara tentang freedom, kebebasan, dan bagaimana kebebasan itu jadi ideologi, kadang-kadang seringkali itu yang merusak alam. Jadi the list of place unlikely to talk about this. Jadi buat saya itu luar biasa lah dah. Dan cerita waktu saya yudisium sebenarnya itu saya nervous banget ya waktu saya yudisium, bukan cuman karena saya diuji sama 7 guru besar, sama 7 profesor, tapi karena Mas Ulil datang, jadi saya udah
Udah nervous banget. Iya makanya tadi udah salting banget deh pokoknya. Tapi yang Mas Ulil sampaikan tadi salah satu motif saya menulis disertasi ini, dan pada awalnya para profesor baik yang membimbing, baik kolega di Departemen Filsafat, semua menyarankan saya tuh nulis filsafat politik, filsafat ekonomi. Itu yang happening gitu sekarang. Kamu tulis tentang itu supaya kamu bisa masuk ke lingkaran intelektual yang lagi gaul banget itu. Tulis filsafat politik, tulis filsafat ekonomi. Tapi saya S1, S2 nulis filsafat yang udah urusannya mengedepankan si manusia gitu. Tapi saya punya cita-cita gimana caranya saya kalau nulis harus nulis karya ilmiah lagi, saya mau nulis tentang alam. Di keseharian tentunya problem yang paling fundamental dalam gerakan pro terhadap lingkungan adalah tadi yang Mas Ulil sampaikan itu sangat benar. Banyak gerakan yang sifatnya aktivisme, tetapi sedikit sekali naskah filosofisnya. Itu ada kemiskinan naskah filosofis yang selama ini kita banyak bersandar pada etika lingkungan. Nah, disertasi ini, tulis karya ilmiah ini, penelitian pertama yang saya lakukan adalah melihat di manakah batasan-batasan dari etika lingkungan, ranah-ranah apa yang tidak terjangkau oleh etika lingkungan. Karena etika kalau di dalam cabang filsafat, di etika itu menyangkut mempersoalkan bagaimana kita bersikap, mengharuskan kita berbuat baik daripada berbuat salah misalnya. Salah benar itu apa? Morally good apa? Pilihan moral itu apa? Tetapi etika kadang-kadang tidak, karena dia bekerja di dalam ranah yang lebih praktis, dia nggak berurusan dengan problem what shall we do about nature. Kalau etika lingkungan kan pertanyaan apa yang harus kita lakukan menyangkut alam. Tapi dia nggak mempersoalkan what is nature, apa itu alam dan apa kaitannya, apa hubungannya dengan si subjek, dengan si manusia. Itu udah persoalan filosofis. Dan etika lingkungan sampai pada satu titik misalnya banyak kontribusi yang sudah diberikan dalam etika lingkungan, khususnya ketika dia mengatakan bagaimana ideologi apapun pandangan kita bersandar pada satu ideologi besar, yaitu antroposentrisme. Antroposentrisme itu pemusatan segala-galanya pada subjek, pada si manusia. Jadi kalau antroposentrisme selalu diperlawankan dengan ekosentrisme, dan etika lingkungan selalu terjebak di antara dua hal itu, ekosentrisme atau antroposentrisme. Dan seolah-olah hal-hal yang sifatnya antroposentrik itu antroposentrik itu buruk buat alam. Tapi kebuntuan itu nggak pernah berhasil dilampaui. Itu hanya bisa dilampaui oleh filsafat. Nah, filsafat melihat bagaimana kita tidak meniadakan si manusia di dalam kita memahami alam. Kan kalau etika lingkungan problem utamanya adalah gimana sih caranya kita benar-benar tidak jadi antroposentrik. Sementara ya kita melihat alam dari perspektif kita kan.